Baru setapak SBY selaku presiden melakukan program 100 harinya dengan prioritas konsolidasi politik dan pemerintahan. Cobaan datang menerpa Indonesia. Aceh dan Nias diguncang dahsyatnya tsunami. Bencana tsunami tersebut adalah bencana alam terbesar di awal abad 21. Dengan korban jiwa, harta benda, dan kerugian infrastruktur yang sangat besar. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Tsunami toll is now reaching levels no heart or mind can truly comprehend. Some authorities are predicting the number of deaths will reach 100,000 by the weekend. This evening it's been confirmed at least 82,000 people have perished. 5 million people are now desperate for basic necessities, and they're the lucky ones. Saat peristiwa tersebut, SBY sedang berada di Papua dalam rangka kunjungan kerja ke Nabire untuk memberikan bantuan kepada para korban gempa dan menghadiri perayaan Natal di Jayapura. Mendengar adanya peristiwa tsunami di Aceh, Presiden SBY meminta agar kunjungan kerja dipersingkat, dan atas permintaan Presiden, perayaan Natal dimulai dengan mengheningkan cipta dan berdoa bagi korban di Aceh. Informasi yang minim akibat sistem komunikasi di Aceh lumpuh total membuat berita semakin simpang siur. Isu yang paling menonjol hari itu adalah apa yang harus segera dilakukan Presiden. Sebagian yang menyertai kunjungan SBY ke Papua berpendapat agar Presiden sebaiknya pulang dulu ke Jakarta dan jangan ke Aceh. Pertimbangannya bermacam-macam. Kondisi korban dan kerusakan di Aceh masih belum jelas. Khawatir kedatangan rombongan Presiden akan merepotkan petugas lapangan, serta masih belum diketahui di mana pesawat akan dapat mendarat. Dari sisi keamanan, Aceh masih merupakan daerah konflik bersenjata. Ancaman terhadap keselamatan seorang presiden dimanapun dan kapanpun bisa terjadi. Tetapi SBY punya pendapat sendiri. Pengalaman di dunia militer menempa SBY untuk langsung menerapkan doktrin 3 quick, yaitu quick to see, quick to decide, quick to act. Dalam suasana yang serba tidak menentu, dalam situasi kritis, Presiden mengambil keputusan penting. Ini keadaan yang serius dan bisa menjadi krisis nasional. Oleh karena itu, saya harus segera ke depan. Meskipun untuk kecepatan, SBY ingin terbang langsung ke Aceh. Namun, pesawat kepresidenan RJ-85 tidak memungkinkan untuk terbang langsung dan harus singgah dulu di Makassar dan Batam untuk refueling. Tentu saja ini menjadi ujian pertama bagi SBY, sang presiden baru.
إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. Situasi krisis memang membutuhkan manajemen krisis dari pemimpin yang tanggap. Selain itu, untuk melakukan operasi tanggap darurat yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan kepemimpinan dan manajemen yang tangguh dan handal, termasuk kepemimpinan dan manajemen krisis. Apalagi, waktu itu konflik bersenjata Aceh yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun masih berkecamuk. Ini adalah kunjungan saya yang ke-6 ke Nanggro Aceh Darussalam berkaitan dengan musibah tsunami yang menimpa provinsi ini. Tujuan kunjungan saya hari ini adalah untuk mengecek kemajuan dari kegiatan tanggap darurat yang sesuai dengan rencana waktu yang saya tetapkan, insya Allah dapat berakhir pada akhir Maret nanti. Setelah itu kita akan masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun saya terus memantau perkembangan dan kemajuan dari kegiatan tanggap darurat itu, hari ini saya memeriksa beberapa contoh dari kegiatan tanggap darurat, antara lain upaya untuk membangun kembali jaring jalan antara Melaboh Banda Aceh, memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak, termasuk jembatan-jembatan yang hancur ataupun rusak. Pak SBY, bagaimana Anda memaknai bencana tsunami yang meluluh lantakan Aceh dan Nias di akhir tahun 2004? Melihat besaran kerusakan dan jatuhnya korban jiwa yang begitu besar, itu menurut saya adalah gempa bumi dan tsunami atau bencana alam terdahsyat, terbesar di dunia di awal abad 21. Bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, maknanya adalah mengingat negara kita ini memiliki atau dikelilingi 3 lempeng tektonik yang apabila terjadi gempa atau tumbukan di antara lempeng-lempeng itu, potensi tsunami bisa terjadi. Kita harus siap-siap bahwa tsunami seperti itu bisa terjadi lagi di masa depan, di manapun sepanjang lempeng tektonik ataupun daerah-daerah di sekitarnya. Ini berarti mengingatkan dan menyadarkan kita Indonesia harus senantiasa siap menghadapi bencana itu, baik kesiapan dari negara, pemerintah maupun masyarakatnya, termasuk sistem manajemen teknologi dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan ini sebagai wake up call bagi Indonesia. Lalu apakah mengatasi bencana sebesar itu di luar kemampuan Anda, Pak? Kalau saya ingat ya, tragedi besar itu, saya sebenarnya baru kurang lebih 2 bulan menjadi presiden. Sehingga ketika harus melihat kenyataan musibah yang begitu besar, saya memang tidak pernah membayangkan akan terjadi. Saya kira rakyat Indonesia juga memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Dan hari-hari pertama memang semuanya panik, ya, pontang-panting, tunggang langgang, dan karena saya cepat datang ke daerah bencana, Aceh dan Nias itu rata. Fasilitas hancur, pemerintahan lumpuh. Oleh karena itulah saya menjalankan manajemen krisis, dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri terkait, pimpinan TNI, Polri, PMI, dan sebagainya. Kepemimpinan saya pun juga kepemimpinan untuk mengatasi krisis. Saya datang langsung ke lokasi, sering memberikan petunjuk yang sifatnya taktis dan teknis, karena lumpuhnya jajaran pemerintahan. Dan kalau dibilang kita tidak siap, barangkali juga tidak siap,
di luar kemampuan kita, mungkin sementara berpikir begitu, tetapi akhirnya setelah kita lakukan tanggap darurat secara sungguh-sungguh dan kemudian dilakukan rekonstruksi atau rehabilitasi pasca tsunami, kita mampu. Dan saya ini orang yang beriman, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan memberikan ujian kepada siapapun, termasuk pemimpin-pemimpin yang dirahmati, yang di luar batas kemampuannya. Saya kira saya harus seperti itu memaknainya. Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan Open Sky Policy. Kebijakan ini diambil SBY untuk mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan dan tenaga sukarelawan asing melalui pesawat militer atau kargo untuk korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Hari-hari yang dilalui SBY memang sungguh panjang. Tantangannya luar biasa. Sejak merdeka, Indonesia belum pernah berpengalaman menangani bencana sebesar itu. Juga belum adanya kesiapan sistem, teknologi, dan logistik yang diperlukan. Di tengah tantangan dan tekanan yang berat kepada Anda dan pemerintah saat melaksanakan kegiatan tanggap darurat, muncul penolakan kehadiran kontingen asing di bumi Aceh. Pro dan kontranya cukup tinggi saat itu, Pak. Mengapa kemudian Anda tetap memutuskan memilih untuk menerima bantuan dari luar negeri? Memang penolakan dari banyak kalangan amat kuat waktu itu, dan pro dan kontranya juga tinggi, gaduh. Banyak yang mengkhawatirkan kedatangan kontingen asing itu, kalau militer, dikhawatirkan membantu GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Juga dikatakan mereka pasti punya kepentingan masing-masing yang bisa merugikan kepentingan Indonesia. Tapi dengan cepat dan tegas, saya putuskan kita menerima bantuan luar negeri itu dari negara manapun. Kita juga menerima dan mengizinkan kehadiran kontingen militer asing yang juga ingin membantu Indonesia, khususnya di Aceh dan Nias. Mengapa? Logika saya mengatakan, intelijensi yang saya dapatkan juga mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Tidak mungkinlah mereka akan membuat masalah di Indonesia. Dan oleh karena itu saya izinkan. Ternyata benar, tidak ada itu kegiatan kontingen asing yang merugikan kepentingan kita. Tidak ada juga bantuan terhadap GAM. Bahkan sejarah mencatat justru itu membuka jalan bagi terjadinya solusi damai. Karena ketika saya menyerukan kepada pihak GAM untuk bersatu padulah membantu saudara-saudaranya yang kena musibah, perlu dilakukan penghentian kontak, mereka mengikuti itu. Dan sekali lagi itu justru berkah bagi kita, membuka jalan bagi datangnya perdamaian di Aceh. Di penghujung pekerjaan besar rekonstruksi Aceh dan Nias, Indonesia dinilai sukses oleh masyarakat internasional. Penghargaan demi penghargaan diberikan oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR yang dibentuk SBY dengan pimpinan Dr. Kuntoro Mangkusubroto juga dinilai berhasil dengan hasil yang memuaskan, baik dari segi kinerja dan pembangunan fisik yang dicapai maupun dari segi governance dan akuntabilitas keuangan. Puluhan triliun rupiah yang digunakan, baik yang berasal dari bantuan internasional maupun APBN Indonesia, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebuah pekerjaan yang menurut ukuran biasa tak mudah dilakukan, yaitu pertemuan puncak yang dihadiri para pemimpin dunia, yang kemudian dinamakan Tsunami Summit, dapat diselenggarakan. Tsunami Summit tersebut dilaksanakan di Jakarta dan berhasil dengan sukses. Hanya memerlukan 10 hari untuk mempersiapkannya. Dari pertemuan puncak itu, mengalir bantuan internasional dalam jumlah yang besar, sekitar 7 miliar dolar Amerika, meskipun secara eksplisit SBY tidak memintanya.
Diplomasi dan gerak cepat SBY dalam membangun kerjasama internasional ini patut ditulis dalam sejarah kita. Before we proceed further, may I kindly invite you all to rise for a minute of silence to pay our deepest respect to the victims of the devastating earthquake and tsunami that struck on the 26th of December 2004. Minutes of silence begin. Yang patut pula untuk dicatat, di samping bantuan dari lembaga-lembaga sipil, kontingen militer dari berbagai negara juga berdatangan untuk membantu Indonesia. 730 approach, taking is 1.2, clear downwind reported beam heading 042. SBY sering mengatakan bahwa pelibatan militer dari negara-negara sahabat itu merupakan operasi militer selain perang atau military operation other than war terbesar di dunia. Mereka datang dengan membawa berbagai peralatan militer, termasuk pesawat angkut, helikopter, dan kapal-kapal perang. Meskipun TNI juga telah mengerahkan semua yang dimilikinya, bantuan dari negara sahabat tersebut amat bermanfaat untuk tugas evakuasi medis dan distribusi logistik, utamanya makanan dan obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak tsunami. Apalagi waktu itu Indonesia masih dikenai sanksi dari lembaga militer yang telah berlangsung selama 12 tahun. Atas pengalaman pahit ini, SBY bertekad untuk melakukan diplomasi agar sanksi dan embargo alutsista TNI tersebut segera dicabut. Satu lagi, sejarah juga mencatat bahwa musibah tsunami di Aceh ini makin membulatkan tekad SBY untuk menyelesaikan konflik bersenjata Aceh yang telah berlangsung puluhan tahun. Semboyan SBY adalah mengubah krisis menjadi peluang, dari musibah menjadi berkah. Sejarah kemudian mencatat bahwa hanya dalam waktu 8 bulan setelah bencana tsunami, konflik Aceh bisa diakhiri secara damai dan bermartabat. Mengenang semuanya ini, SBY bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja luar biasa sehingga semua ujian besar itu dapat diatasi dan dilaluinya. Namun, nampaknya tsunami Aceh dan Nias bukanlah satu-satunya bencana alam berskala besar yang dihadapi SBY. Masih banyak lagi bencana-bencana yang lain yang terjadi pada masa kepresidenannya. Kita akan terus mencari saudara-saudara kita yang barangkali masih tertimbun dalam reruntuhan. Petugas baik TNI, Polri, dan petugas yang lain supaya terus berusaha untuk menyelamatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penuh dengan keagungan. Bisa saja saudara kita yang terperangkap bisa kita selamatkan. Nah, oleh karena itu petugas saya minta terus bekerja. Dibagi kelompok-kelompok yang baik, dikasih tugas-tugas yang baik, terus mencari, gunakan peralatan yang ada. Saya minta semuanya berdoa, semoga saudara-saudara kita yang masih
tertimbun dalam reruntuhan dan bisa kita selamatkan, kita bisa menyelamatkan dengan baik. Bagi petugas, teruslah menjalankan tugasnya dengan baik. Semua akan dipimpin oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dengan jajarannya. Mari kita bantu agar tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sepertinya menjadi takdir SBY untuk berkali-kali menjalankan kepemimpinan dan manajemen krisis untuk mengatasi bencana-bencana tersebut. Dan ternyata tsunami Aceh bukan satu-satunya bencana alam yang terjadi di masa kepemimpinan Anda. Ada bencana alam gempa bumi, Yogyakarta dan Klaten yang skalanya juga besar, Pak. Dan juga beberapa bencana alam lain yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah kini Pak, apakah Indonesia kemudian menjadi siap dalam menghadapi bencana alam berskala besar jika terjadi lagi di kemudian hari? Saya berani mengatakan bahwa negara kita, Indonesia, jauh lebih siap menghadapi bencana-bencana alam termasuk bencana tsunami. Dan di akhir pemerintahan saya dulu, kita sudah punya undang-undang penanggulangan bencana termasuk badan penanggulangan bencana baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan mereka sudah secara efektif bisa mengatasi bencana yang terjadi di banyak tempat di seluruh tanah air. Yang kedua, kita juga memiliki teknologi yang canggih. Hasil kerjasama kita dengan negara sahabat Jerman, Jepang, dan lain-lain, yaitu deteksi dini atau peringatan dini, early warning system, atas terjadinya atau kemungkinan terjadinya bencana tsunami yang lebih cepat dan real. Lantas kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah itu jauh lebih baik, termasuk kesiapan masyarakat karena juga dilakukan pelatihan-pelatihan di banyak wilayah. Satu hal lagi, alutsista ataupun perlengkapan yang digunakan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara untuk menanggulangi bencana, dan itu merupakan operasi militer selain perang, sekarang juga sudah jauh meningkat karena kita bangun sekian tahun terakhir pada masa pemerintahan saya dulu. Jadi kesimpulannya, Indonesia jauh lebih siap menghadapi bencana apapun. Namun kita bermohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, janganlah negara kita harus mengalami musibah-musibah besar dalam bentuk bencana alam itu.